aku akan bikin suatu konten yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sebelumnya kan keseringan aku bikinnya kayak workout, kalau nggak itu challenge atau jalan-jalan. Nah, sekarang aku bakal bikin konten yang berbeda, akan cerita-cerita sedikit mengenai perjalanan aku dari TK sampai sekarang. Kebetulan sekarang aku udah kuliah semester 4. Oke, mari kita mulai. Guys, jadi nanti kemungkinan kalau ada ya di galeri aku bakal tampilin ada suara motor lewat. Aku akan tampilin foto-foto aku dari TK sampai sekarang, itu pun kalau ada ya. Oke, kita mulai dari pas aku TK. Aku TK di Tunaskori Dharma. Ya, semua pasti lokasinya ada di Bali karena aku asalnya dari Bali. Nah, TK aku kan di kayak TK-TK kecil gitu, yang artinya nggak begitu banyak yang daftar di sana karena itu dekat rumah kan. Nah, tapi sekarang kebetulan TK aku itu udah gimana ya?
kayak gini, warnanya jadi merah, ini kenapa nih gini-gini. Banyak pertanyaan dari ibu kan. Tapi ya gimana, orang bilang aja gitu jatuh. Dan alhasil emang gak bakal pernah bawa sepeda gayung lagi ke sekolah. Itu terakhir kalinya, pertama dan terakhir kalinya. Oke, aku lupa ngasih tahu kalian. Nggak ada satupun temen yang aku ajak dari Denpasar masuk ke sana, bener-bener sendiri. Nah pas kumpul itu aku udah malu banget bilang sama kakakku, udah pulang aja yuk, nggak usah daftar, aku udah bilang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya karena ada satu cewek nih ngajak aku kenalan, bener-bener dia yang ngajak kenalan gitu, ngajakin gitu, ya udah ikut kumpul, jadinya apa-apa sama dia bareng gitu. Terus lanjut lagi, apa lagi ya waktu SMA. Oh, waktu SMA kelas 1 itu, SMA kelas 1 SMA, aku udah mulai ngekos. Tapi ngekosnya itu pun benar-benar apa-apa tuh nggak bisa sendiri. Ibuku kan kerja di Tabanan juga, jadi apa-apa tuh, Bu, pokoknya dari Denpasar, nanti rumahku kan di Denpasar kan, pokoknya sebelum ibu ke kantor ke kos dulu ya, siapin makanan. Habis itu nanti pas aku pulang dari sekolah ibu mampir ya, terus ntar tidurnya di Tabanan aja ya, kayak gitu terus. Benar-benar nggak bisa sendiri. Nah makin kesini karena udah banyak punya teman, makin sibuk buat tugas segala macam, udah deh makin dilepas sama orang tua, makin lepas. Terus SMA kelas 2 itu kita sekeluarga kontrak gitu di Tabanan, dekat kok sama tempat kosku, dekat sama sekolah. Terus kita tinggal bareng semua. Aku kan seneng nih karena udah mulai setidaknya kok aku capek ikut ekstra, karena aku dulu ikut ekstra PMR, ikut ekstra pramuka, tari, banyakan pokoknya, bawa sampah, banyak banget. Karena aku kan mau nyari teman sebanyak-banyaknya waktu itu. Kalau nggak gitu aku nggak bakal ikut yang kayak gitu-gitu. Karena aku mau nyari teman, nambah ilmu, karena aku orang baru kan, jadi harus aku yang gerak sendiri gitu. Terus setidaknya kalau misalnya tinggal sama keluarga gitu, misalnya aku capek nih, terus mau nyiapin baju untuk besok, ada yang bantuin nyiapin, ada yang nyiapin makanan gitu. Ya emang kesannya kayak sepeda motor, kesannya kayak manja gitu ya memang, tapi ya gitulah aku emang kayak gitu. Nah pas waktu SMA kelas 3 SMA itu aku udah mulai bawa motor itu udah mulai pintar, udah mulai jago, nyalip udah mulai jago. Akhirnya diem deh di Denpasar lagi, semua sekeluarga di Denpasar lagi diem.
Dan akhirnya selama setahun itu emang benar-benar aku tuh kayak bolak-balik gitu loh, berangkat dari Denpasar, habis itu ke Tabanan, habis itu pulang ke Denpasar lagi, dan itu pun full day waktu itu. Waktu itu full day, sama kelas 2 itu baru masuk siang deh kayaknya, yang kelas 1 baru masuk pagi. Nah, karena aku sering capek gitu kan, karena sering capek bolak-balik segala macam, aku nginep nih di rumahnya temanku namanya Sui. Itu tuh teman beda kelas sih, tapi satu ekstra gitu, satu ekstra PMR. Orang tuanya juga kayak gimana ya, kayak welcome banget gitu, karena anaknya kan suka keluyuran tuh. Jadi kalau ada aku di sana kan makan yang makanannya mereka yang biasanya nggak habis tuh aku yang habisin. Biasanya kalau Sui itu keluar terus karena ada aku, jadi dia nggak bakal kemana-mana gitu loh, kita biasanya di rumah terus. Oke, singkat kata, setelah SMA aku lulus. Habis lulus aku kan memang dari TK itu mungkin karena seringan gimana ya, seringan diajak bahas masalah hukum-hukum itu sama Aji itu kan. Kalau kalian nggak tahu, Aji itu sebutan ayah di bayi ya, kayak gitulah pokoknya, ngerti. Intinya aku manggilnya Aji gitu. Nah terus kan kebiasaan nih bahas-bahas masalah hukum-hukum terus, jadi kayak udah gimana ya, dari TK tuh bener-bener nggak pernah cita-citaku tuh berubah. Kalau biasanya orang-orang kan SD-nya pengen jadi dokter, SMP pengen jadi polisi, terus jadi chef atau apalah gitu. Kalau aku emang bener-bener satu aja kepengenku itu jadi pengacara. Kalau nggak gitu apapun yang berhubungan sama hukum, aku pengen yang itu pokoknya. Tapi entah kenapa, padahal yang memotivasi aku biasanya itu kan ajiku. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena dia lihat situasi hukum sekarang tuh di Indonesia tuh kayak gimana ya, kayak menurut pandangan dia itu, menurut pandangan Ajiku nih, kayak udah mulai renggang gitu, kayak udah nggak pas gitu untuk nyari pekerjaan itu nanti. Jadi aku dia arahin ke teknik sipil. Nah bener-bener beban banget nggak tuh kan, banyak banget konflik waktu itu ya, sama kayak baru-baru masuk SMA gitu, kayak sedih-sedih gitu loh. Gimana ya, karena impian kita dari awal itu apa, terus kita ngikutinnya apa gitu, takutnya ntar di tengah jalan tuh kayak gagal gitu, karena kan nggak ngikutin apa yang kita pengen kan. Nah jadi makin kesini sih jujur sebenarnya awal-awal itu emang berat banget ikut masuk ke jurusan teknik itu emang berat, tugas-tugas tuh berat ya. Misalnya jurusan lain tuh misalnya lagi santai-santai, misalnya kuliah itu artinya ya kuliah habis itu tugasnya dikit gitu misalnya. Emang sih nggak semua jurusan punya kurang lebihnya masing-masing kan, tapi menurutku tuh emang teknik itu emang kayak tugasnya tuh baru selesai, nantinya itu udah muncul lagi kayak gitu. Jadi bingung mau ngerjain yang mana kayak gitu. Kalau ditanya sempet nyerah atau enggaknya sih, siapapun yang misalnya kita bidangin apa gitu, jurusan apapun itu, pasti kita sempet punya pikiran, aduh kenapa sih nggak kerja aja langsung juga kan, gampang kok nyari kerjaan nanti. Nggak ada kayaknya gimana ya, setelah dipikir-pikir nggak ada kerjaan yang instan mau nerima kita kayak gitu. Tapi kalau memang kita usaha, walaupun kita nggak kuliah pun, tapi kita misalnya usaha ya bisa-bisa aja gitu, tergantung hoki-hokinya kita dan tergantung usahanya kita sendiri gitu. Jadi aku nggak menyarankan banget sih, artinya nggak mewajibin kalian banget untuk kuliah atau apa gitu. Kalau emang kalian pengen kerja ya kerja aja langsung. Kalau aku sih jujur, kalau bukan karena menghargai Ajiku, ini aku pengen dah kerja aja gitu. Tapi aku bingung juga mau kerja apa kan. Ya udah jalanin aja dulu sekarang kuliah sampai seberapa aja bisanya gitu. Nah setelah aku jalanin sampai semester 4 sekarang, ya setelah banyak dikaliku kayak gitu, kaliku kehidupan gitu, ya menurutku sih lancar-lancar aja. Karena gimana ya, makin kesini makin nambah semester itu makin tahu mana temen yang memang artinya solid bantu kita terus, artinya kalau ada tugas kita tuh saling bantu gitu, dan mana temen yang emang nyari kita tuh kalau ada tugas doang kayak gitu. Tapi yang apa sih, berteman itu nggak sebatas tugas. Jadi kalau misalnya mereka emang nyari kita di penting aja, ya udah kita juga nyari dia di pentingnya aja gitu. Oke, jadi apalagi ya kalau pas kuliah sekarang kan karena lagi pandemi COVID kayak gini, jadi ya kita online aja, nggak bisa kemana-mana. Tapi kadang-kadang aku ke kos temen juga sih, tapi kan tetap
artinya tetap menerapin protokol kesehatan yang udah disaranin, kayak pakai masker, pakai hand sanitizer, segala macam. Oke, sekian cerita-cerita kita hari ini. Semoga kalian semua nggak bosan ya dengerin ceritaku. Nanti kalian juga bisa sharing-sharing di kolom komentar tentang cerita-cerita kalian pas kalian TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan sekarang misalnya kalian kerja, kalian sharing-sharing aja nggak apa-apa. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.